menghadap ke arah genteng itu. Nah, tiba-tiba dia ngeliat ada sosok kepala, tapi sosok kepala itu rata, nggak ada mata, nggak ada hidungnya, dan nggak ada mulut waktu itu. Bu, tadi loh Bu RT kok duduk di pos sendirian, terus wajahnya itu pucat, rambutnya acak-acakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Mita yang asalnya dari Surakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering ada komentar yang masuk di video kami. Banyak teman-teman yang bilang bahwa cerita-cerita di Kembara Sunyi itu ceritanya katanya mirip sinetron. Nah, dalam semua komentar-komentar ini tentu ada komentar yang positif, ada juga yang komentarnya itu menunjukkan ke arah yang negatif. Tapi perlu kami jelaskan teman-teman, cerita yang kami ceritakan ini adalah pengalaman langsung dari narasumber. Dan semua ceritanya adalah pengalaman yang dialami oleh narasumber. Dan kita tahu bahwa cerita-cerita di film maupun di sinetron itu justru seringnya terinspirasi dari kisah nyata. Jadi wajar kalau cerita-cerita di Kembara Sunyi itu seringnya berjalan dengan alur yang mirip sinetron atau film. Nah, seperti cerita kali ini yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Mita ini, cerita ini berawal ketika itu Mita usianya 24 tahun. Nah, di momen itu Mita ini pernah suka dengan laki-laki, kita sebut namanya Nura. Nah, singkatnya Gayung pun bersambut, Nura ternyata juga punya perasaan yang sama dengan Mita. Mereka akhirnya saling suka, tapi Mita dalam hal ini ketika mereka menjalani hubungan itu, orang tua Mita ini nggak merestui hubungan mereka. Dan keluarga Mita beranggapan bahwa Nura itu anak orang nggak punya. Nah, sampai pada satu momen Mita pernah mendengar ucapan dari orang tuanya. Intinya orang tuanya itu bilang, kalau kamu mau nikah sama laki-laki itu, kamu mau makan apa? Nah, kalimat-kalimat seperti ini sering banget didengar oleh Mita. Bahkan sering juga orang tua Mita itu merendahkan Nura di depan Mita. Tapi meskipun begitu, Mita tetap nggak nyerah. Dia tetap menjalani hubungan dengan Nura dan hubungan mereka itu malah semakin serius. Dia ini sering juga berulang kali meyakinkan ke orang tuanya bahwa Nura itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab dan Nura juga mencintai Mita itu secara tulus. Nah, mungkin teman-teman berpikir cerita ini kok sama seperti cerita di episode sebelumnya yang juga dialami oleh Lia dan Hendra. Nah, cerita di sini ini beda teman-teman. Ini adalah cerita pengantar lebih dulu. Cerita hubungan antara Mita dan Nura ini adalah cerita pembuka. Dan karena hal ini, kemudian Mita itu jadi pribadi yang berbeda di kemudian hari. Nah, teman-teman tetap tonton tayangan ini sampai akhir. Nanti kita akan tahu letak perbedaan ceritanya di mana. Nah, berjalannya waktu, orang tua Mita ini tetap bersikuku supaya Mita nggak melanjutkan hubungannya dengan Nura. Sampai pada akhirnya Mita pun sudah capek menjelaskan ke orang tuanya. Dia juga
sudah nggak tahu lagi harus gimana supaya orang tuanya ini yakin dengan hubungan mereka. Dan dari itu semua, meskipun selama ini dia dilarang menjalin hubungan dengan Nura, nyatanya perjalanan mereka itu terjalin sampai sekitar 3 tahunan. Dan ini semua tanpa sepengetahuan dari orang tua Mita. Nah, pada suatu waktu orang tua Nura ini bilang ke Mita supaya hubungan mereka itu segeralah dibawa ke pernikahan. Karena orang tua Nura bilang jangan lama-lama pacaran, nanti menjurus pada perbuatan dosa. Dan yang terpenting supaya ini semua nggak jadi omongan tetangga. Nah, orang tua Nura berkata seperti ini karena Mita dan Nura ini tinggalnya masih satu kampung. Di situ mungkin karena orang tua Nura nggak tahu menau tentang latar belakang keluarga Mita yang sebenarnya itu mereka ini menentang hubungan mereka. Jadi pada saat orang tua Nura berkata seperti ini, Mita itu cuma tersenyum. Nura yang waktu itu sempat ngelihat ke arah Mita, Nura itu matanya juga berkaca-kaca. Nah, setelah Mita berpikir sejenak, mungkin ada baiknya dia mengutarakan hal ini ke orang tuanya. Akhirnya esok harinya Mita itu memberanikan diri untuk ngomong kepada kedua orang tuanya. Dan sebelum Mita ngomong semua, ternyata waktu itu ada tamu yang datang. Posisi Mita ini ada di dalam. Nggak lama setelah itu Mita dipanggil ibunya. Dia diminta untuk ke ruang tamu. Nah, pas sudah di ruang tamu, Mita kaget. Ternyata di situ ada sebuah keluarga dan ada seorang laki-laki di sana. Nah, barulah Mita ini tahu ternyata keluarga ini adalah keluarga yang datang, yang niat mereka untuk melamar Mita. Waktu itu Mita ini cuma bisa diam karena nggak ada sedikit pun niat untuk menikah dengan laki-laki ini. Nah, setelah ngobrol panjang lebar, akhirnya Mita itu langsung memberanikan diri angkat bicara. Dia sampaikan pada keluarga laki-laki tersebut, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, saya nggak bisa menerima lamaran ini. Karena saya sebentar lagi itu akan menikah dengan laki-laki yang saya cintai. Bagaimana saya bisa menikah dengan orang yang bahkan saya itu tidak kenal? Di situ bapaknya Mita itu langsung kaget, begitupun juga dengan ibunya. Dan langsung spontan, bapaknya itu dengan nada tinggi, dia ngomong di depan keluarga laki-laki ini, di depan Mita juga, Mita itu dipermalukan. Bahkan sampai waktu itu bapaknya ini bilang ke Mita, goblok kamu itu, Dimas ini wes mapan, dia itu pegawai negeri. Jelas sekali kehidupanmu itu nanti bahagia. Suamimu itu pensiunan. Kamu enak nggak mikir ini itulah, sekarang kamu malah milih wong melarat. Maksudnya itu Nura. Nah, di situ bapaknya ngomong lagi, kamu mau makan apa sama orang itu? Sama laki-laki itu. Nah, nggak selesai sampai di situ. Ibunya Mita ini juga ikut-ikutan jawab. Pokok ibu sampai mati pun nggak bakal ngerestui hubunganmu. Wes itu. Nah, tanpa menjawab, Mita ini langsung lari dan masuk kamar. Pada saat itu juga, Mita ini sambil nangis, langsung menghubungi Nura. Dia ceritakan semua yang terjadi barusan. Dia ceritakan perihal perkataan orang tuanya ke Nura, semuanya diceritakan. Nah, di situ Nura cuma menjawab, kamu sabar dulu ya, Dek. Terus Mas ini harus gimana sekarang? Yang jelas Mas ini tidak mau kehilangan kamu. Dan pada saat itu juga Mita ini langsung bilang ke Nura, ya udah Mas, nikahi aku aja Mas. Udah Mas, aku tidak butuh wali. Wes walinya bisa siapa aja. Yang penting aku harus nikah sama kamu. Dan keesokan harinya Mita ini langsung menemui Nura. Dari obrolan yang kemarin itu akhirnya berusaha mereka seriusi. Mereka berdua mulai mempersiapkan keperluan untuk pernikahan. Dan gak ada rencana pun dari mereka berdua. Gak ada rencana yang mewah-mewah. Pernikahan ini digelar seperti apa. Yang penting pernikahan ini harus jalan. Nah, mereka berdua waktu itu sewa mobil. Dan memang ya sangat sederhana sekali mereka menikah. Akad nikah itu mereka lakukan di KUA. Dan pesta pun juga sederhana. Hanya dengan keluarganya Nura. Di situ mereka foto-foto. Mereka seneng-seneng. Dan foto pun waktu itu juga tanpa fotografer kawinan. Jadi mereka cuma pakai HP. Tapi hari itu Mita bahagia sekali. Ini yang tidak bisa dirasakan mungkin oleh orang lain. Nah, seneng banget rasanya akhirnya pernikahan mereka itu bisa terselenggara dengan lancar. Waktu itu sebenarnya Mita ini sudah pengen langsung ke rumah orang tuanya untuk menyampaikan berita bahagia ini.
Tapi nggak tahu kenapa, setelah akad nikah itu, perasaan Mita itu jadi nggak enak. Dia itu kayak merasa dia ini nggak pengen jauh dari suaminya, nggak pengen jauh dari Nura. Jadi ada perasaan untuk pengen deket terus sama si Nura ini. Dari situ akhirnya dia urungkan niatnya ke rumah orang tuanya. Jadi waktu itu lagi rame, ada tamu, ada teman-teman Nura juga, ada keluarga dari Nura. Dan di situ Mita ngelihat Nura ini lagi ngobrol sama teman-temannya. Mereka bercanda-canda. Di situ juga ada beberapa saudara dari Nura. Nah tiba-tiba nggak tahu gimana awalnya, tiba-tiba Nura itu langsung jatuh dan dia kejang-kejang. Jadi semua yang ada di situ itu langsung panik, terutama Mita ini, dia bingung. Langsung saat itu juga mereka ini bawa Nura menuju ke rumah sakit. Dan yang ikut ke rumah sakit selain Nura, di situ ada ibunya Nura. Sedangkan Mita sendiri waktu itu juga lagi ngurus administrasi di rumah sakit, dia bingung betul waktu itu. Dan setelah nggak berapa lama, Mita balik lagi ke UGD untuk ngeliat keadaannya Nura. Tapi pas waktu dia jalan dari kejauhan, Mita ngeliat pemandangan yang bikin dia deg-degan. Rasanya itu badan langsung lemes. Dia sambil jalan pelan menuju ke UGD, dia ngeliat ibunya Nura ini kok nangis sesenggukan. Jadi Mita langsung mempercepat langkahnya. Pikiran Mita ini sudah yang aneh-aneh, pikirannya sudah mulai kacau. Dia langsung tanya ke ibunya, "Ibu ada apa? Ibu kenapa kok nangis?" Nah di samping ibunya Nura itu ada dokter yang menangani Nura. Mita langsung tanya ke dokter tentang kondisi Nura. "Dok, kenapa dok? Kenapa kok ibu nangis?" Nah dokter menjelaskan, "Mohon maaf ya mbak, sabar ya mbak yang ikhlas, suami mbak Mita sudah menghadap yang maha kuasa." Kata dokter itu ternyata Nura ini mengalami serangan jantung. Dari situ Mita ini sempat nggak percaya. Nggak mungkin dia melawan pikiran-pikirannya itu. Dia kayak nggak percaya dengan kenyataan yang terjadi waktu itu. Jadi Mita ini langsung memastikan ke dalam. Begitu dia masuk, Mita ini sudah melihat Nura di situ sudah ditutup kain putih. Dari situlah Mita ini benar-benar nangis sesungguhan, dia nggak terima. Waktu itu juga dia ini bahkan sempat mengumpat Tuhan. Dia bertanya pada Tuhan, "Ini apa salahku Tuhan? Apa salahku? Kenapa Tuhan nggak adil sama aku?" Nah, sebuah acara pernikahan yang seharusnya itu penuh kebahagiaan, ini menjadi tangisan dan penuh duka waktu itu. Semua orang yang mendengar kabar bahwa Nura itu meninggal, mereka semua nangis dan nggak percaya bahwa Nura meninggal secepat itu. Mita sendiri ini masih nggak percaya waktu itu. Akhirnya ketika jenazah Nura itu dibawa di rumah duka, Mita itu duduk sendirian di depan rumah sambil dia terus melamun. Mita ini terus berharap bahwa ini semua cuma mimpi. Dan dia berharap dia segera bangun dari mimpi buruknya itu. Jadi dia cuma memandangi orang-orang yang datang silih berganti. Dan ketika ada orang-orang yang mengucapkan bela sungkawa ke Mita, Mita sendiri ini sempat ngeblank. Dia nggak pernah menyadari bahwa dia dalam situasi yang seperti itu. Jadi ketika mereka semua sibuk menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan jenazah Nura, nggak lama setelah itu ibunya Mita ini datang ke rumah duka. Di situ ketika ibunya Mita ini datang, langsung memeluk Mita. Di situ ibunya nangis sesungguhan sambil terus mencium dan memeluk Mita. Ibunya ini sempat bilang ke Mita, "Nduk, maaf ke mama ya, Nduk, maafkan mama. Mama nggak ngerestui kalian, maafkan mama ya, Nduk." Kayaknya dari situ memang ibunya Mita ini benar-benar menyesal dengan kejadian waktu itu. Dan setelah itu, Mita akhirnya balik memeluk mamanya sambil dia bilang ke mamanya, "Ya wis ma, mulai sekarang aku nurut aja lah sama mama. Terserah mama mau nyuruh aku apa, terserah. Aku sudah pasrah." Dan pada saat itu, ketika Mita melihat jenazah Nura ini mau diberangkatkan menuju ke pemakaman, Mita sudah nggak kuat lagi, akhirnya dia pun pingsan. Dan kira-kira seminggu setelah kematian Nura itu, Mita itu jadi hilang arah. Rasanya dia ini malas mau ngapa-ngapain, nggak ada gairah untuk hidup. Jadi hampir tiap sore, Mita itu berkunjung ke makam Nura. Mita juga baru tahu belakangan bahwa pada masa-masa itu, dia ini sering melakukan hal yang terbilang nekat dan bodoh. Suatu ketika bahkan dia ini pernah jalan sendirian di area perlintasan kereta api. Di situ, di dekat rumah Mita ini ada rel kereta api. Dia jalan sendirian ke sana dan nggak tahu
Dia ngapain juga jalan ke sana, Mita bener-bener ngeblank. Rasanya kayak dia itu pengen mati setiap saat. Jadi pas Mita jalan ke sana, mendekat ke arah rel kereta, dia langsung berharap segera ada kereta yang lewat. Nantinya kalau ada kereta, dia mau menabrakkan diri. Itu terus yang ada di pikiran Mita. Jadi pas ketika benar-benar dia ada di pinggir rel kereta api sambil nunggu kereta ini lewat, waktu itu ada temennya Mita ini yang mungkin dia kebetulan lewat atau memang sudah membuntuti Mita sebelumnya. Terus akhirnya dia ini langsung narik Mita karena khawatir sesuatu yang terjadi pada Mita setelahnya. Akhirnya setelah ditarik oleh temennya itu, dia diteriakin, "Kamu itu ngapain, Mit? Kamu ngapain di sini?" Barulah Mita itu agak ngeh. "Loh, aku ngapain ya ke sini?" Nah, dari situ akhirnya temennya Mita ini langsung bawa Mita kembali ke rumah. Dia baru benar-benar sadar ketika dia sudah ada di rumahnya. Dan gak berapa lama dari kejadian itu, pada suatu malam, Mita ini kebangun antara sekitar jam 1 atau jam 2 dini hari. Terus dia itu bawa bantal, bawa guling, dia jalan. Dan tiba-tiba Mita itu jalan menuju ke pemakaman atau menuju ke kuburan. Dan dia langsung menuju ke makamnya Nura. Dan di situ Mita ini langsung tidur persis di atas makam Nura. Dan gak tahu berapa lama Mita tidur di sana. Sampai pada akhirnya tiba-tiba pagi, papanya Mita itu datang nyusul Mita ke kuburan. Di situ papanya ini langsung memeluk Mita dan berkata, "Sudah ya, Nduk. Kamu yang ikhlas ya, Nduk. Kalau papa tahu keadaannya seperti ini, papa sama mama itu bakal ngerestui hubungan kalian, Dok." Di situ papanya ini sambil nangis. Akhirnya Mita pun dibawa pulang. Berhari-hari kemudian Mita ini masih belum bisa beranjak dari kesedihan dan kehilangan Nura. Dan berbulan-bulan dia habiskan waktu dengan melamun, pikiran kosong, seperti itu terus. Sampai pada akhirnya 2 tahun setelah meninggalnya Nura, Mita itu masih mengalami sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Dia merasa kayak ada sesuatu yang nggak bisa kembali. Dia benar-benar merasa kehilangan arah. Jadi tiap hari yang dilakukan Mita itu dia cuma mabuk-mabukan bersama teman-temannya. Bahkan waktu itu Mita sudah mulai mengenal narkoba. Pada masa-masa itu juga Mita ini sering gonta-ganti pasangan. Dan semua itu dia jalani dengan kosong tanpa perasaan sedikit pun dengan laki-laki itu. Dari awal Mita ini niat memang jalan dengan laki-laki ini untuk main-main saja. Dan dia jalani itu dengan kosong hampa. Nggak ada pikiran untuk menuju ke hubungan yang serius. Berulang kali, Mita ini mau dinikahi laki-laki, tapi ujung-ujungnya Mita itu cuma menyakiti hati laki-laki yang mau menikahinya. Dan nggak tahu sudah berapa banyak laki-laki yang dia poroti kekayaannya untuk kesenangan pribadi Mita. Dia sendiri selama menjalani hubungan dengan laki-laki itu, Mita itu selalu pura-pura untuk mencintai laki-laki itu, dan ujung-ujungnya ketika diajak menikah, Mita selalu nolak. Bahkan bisa dikatakan dia ini menyakiti laki-laki itu. Dan dari cara Mita berpura-pura cinta pada laki-laki itu, bahkan membuat Mita ini sampai punya tabungan lebih-lebih. Dan uangnya itu bahkan bisa untuk membangun rumah orang tuanya Mita. Dan gak cuma itu, dari situ Mita juga bisa beli motor, beli perhiasan dan lain sebagainya. Dia juga gak sayang untuk membelikan uang-uang itu untuk beli narkoba. Nah, setelah kehilangan Nura itu, Mita memilih untuk tinggal di kos sendiri dan gak tinggal lagi bersama orang tuanya. Jadi dari situ, dia merasa lebih bebas untuk melakukan apapun yang dia mau. Dan sampai suatu hari, Mita ini posisinya lagi make narkoba, dia sendirian di kos, dan dia benar-benar merasa mabuk. Waktu itu dia merasa kalau dia ini akan mabuk berat. Dan sampai pada akhirnya, Mita ini nggak sadarkan diri. Dia merasa badannya itu panas dingin. Dia mulai mual dan kemudian dia muntah-muntah parah. Dan waktu itu yang dilihat oleh Mita ini, muntahan yang keluar itu warnanya kuning dan mulai berbusa. Dari situlah akhirnya Mita sudah nggak sadarkan diri lagi. Dan pada saat yang bersamaan, di lain tempat itu ada kecurigaan dari beberapa teman Mita yang lain. Karena saat itu mereka ini sudah janjian dengan Mita. Tapi Mita kok nggak ada kabar sama sekali. Berkali-kali HP-nya ditelepon juga nggak ada respon.
Jadi beberapa teman-teman Mita ini sebenarnya sudah khawatir dengan kondisi Mita. Akhirnya setelah tahu bahwa nggak ada kabar dari Mita, mereka pun langsung menuju ke kos Mita untuk ngelihat langsung keadaan Mita. Dan ketika sampainya di kos, diketuklah pintu kamarnya Mita ini, tapi nggak ada jawaban. Mereka semua yakin waktu itu bahwa Mita ini posisinya ada di dalam kamar kos. Tapi kenapa kok nggak ada respon dari dalam kamar? Akhirnya langsung mereka memutuskan untuk minta kunci cadangan ke ibu kos. Dan setelah berhasil masuk kamar kos, mereka panik ngelihat Mita yang waktu itu sudah terbaring lemas, mulut Mita itu penuh dengan busa. Dan pada saat diperiksa kondisi matanya itu yang terlihat ini cuma putih semua. Badannya juga dingin banget waktu itu. Dari situ akhirnya mereka teman-teman Mita ini langsung bawa Mita ke UGD. Nah, menurut keterangan dari teman-teman Mita waktu itu, Mita ini masih bisa nafas, tapi nafasnya itu berat banget. Dan pengakuan dari teman-temannya ketika Mita di rumah sakit itu, tubuh Mita ini sudah susah banget pas ditusuk jarum infus. Di situ mereka ngelihat tubuh Mita ini sudah dipasangi kabel-kabel dan banyak banget, kencing pun juga sudah pakai selang. Singkatnya Mita nggak sadarkan diri di sana itu sekitar 4 harian. Nah, pengakuan Mita sendiri pada saat dia mengalami koma di rumah sakit itu banyak kejadian aneh. Dan disinilah cerita mistis itu bermula. Jadi pada saat Mita ini mengalami koma, waktu itu Mita nggak sadarkan diri, dia itu ngerasa kayak tertidur. Terus tiba-tiba dia kebangun, pas dia berdiri itu badan ini rasanya kok enteng banget. Tiba-tiba dia kaget karena dia bisa ngelihat tubuhnya sendiri di situ. Dia bingung loh kok bisa seperti ini. Ini apa aku sudah mati? Ya di situ Mita ini ngelihat tubuhnya sendiri di rumah sakit. Banyak kabel-kabel yang melilit di tubuhnya. Dia noleh kanan kiri ngelihat di sekitarnya. Dia masih heran dengan apa yang dia alami. Kenapa dia bisa ngelihat tubuhnya sendiri? Terus dia noleh ke belakang. Di situ Mita ngelihat ada kedua orang tuanya yang lagi nangis, ngelihat posisi Mita yang koma dan terbaring di rumah sakit. Waktu itu Mita ini coba menyapa papa dan mamanya. Dia panggil papa dan mamanya, "Pa, Ma, aku di sini, Ma." Tapi mereka ini, kedua orang tua Mita ini nggak mendengar ucapan dari Mita. Jadi Mita itu merasakan waktu itu dia benar-benar melayang. Waktu itu dia juga nggak ada perasaan apapun, nggak ada perasaan sedih, nggak ada perasaan marah. Pokoknya yang dirasakan itu hampa, kosong. Dan pada momen-momen ini, dia sempat melihat di sekitarnya. Akhirnya di situ Mita ini keluar menuju ke setiap ruangan yang ada di rumah sakit itu. Dan jalannya itu benar-benar kayak melayang. Dan ketika dia baru keluar dari rumah sakit, dari ruangan itu, Mita ngelihat banyak banget orang-orang dengan sosok yang aneh. Nah, 2 kali dia melihat ada sosok orang yang duduk dan orang-orang ini melihat tubuhnya sendiri yang sedang terbaring di rumah sakit. Ini persis seperti yang dialami Mita. Dan gak cuma itu, di sana Mita juga melihat banyak penampakan yang menyeramkan. Tapi waktu itu Mita sendiri ini sama sekali gak punya perasaan takut. Jadi memang pada waktu itu Mita ini juga heran. Dia gak ada perasaan apapun. Gak ada perasaan takut, gak ada perasaan senang, gak ada perasaan sedih, pokoknya gak ada perasaan apapun. Nah, dia pun akhirnya kembali lagi ngelihat ada sosok, yang sosok ini kayak kuntilanak di sana. Sosok ini terus ngelihat ke arah Mita, dan kayaknya sosok ini tahu kehadiran Mita di sana, tapi lagi-lagi Mita gak ada perasaan apapun. Hal ini berlangsung gak lama, kayaknya gak sampai berjam-jam. Dan pada saat Mita balik lagi ke ICU, dia masih dengan kondisi yang kayak melayang. Dia melihat di sana itu banyak orang. Tampilan mereka ini juga aneh-aneh. Dari gelagat mereka itu rasanya sosok-sosok ini itu kayak mau ngajak Mita ke suatu tempat. Ada sekumpulan orang lah di sana. Tapi anehnya, masing-masing dari sosok-sosok ini nggak kelihatan wajahnya. Kayak ngeblur wajah mereka itu. Nah, Mita sudah benar-benar nggak mau diajak oleh mereka ini. Dan pada saat bersamaan tiba-tiba sosok mendiang suaminya ini datang. Yang dilihat Mita waktu itu, Nura mendiang suaminya ini kayaknya dia itu lagi memohon ke kumpulan orang-orang ini supaya Mita gak dibawa. Tapi Mita cuma bisa diem. Sekali lagi waktu itu dia gak bisa ngerasain apapun. Jadi gak ada perasaan apapun waktu itu.
Dan dia itu cuma ngelihat adegan ini berlangsung begitu saja. Nah, setelah 4 hari Mita sadar dari komanya itu, dokter yang menangani Mita ini sempat bilang ke Mita waktu itu, dan dokter ini juga bilang ke keluarga bahwa sadarnya Mita dari koma dalam waktu cepat, ini adalah mukjizat dari Tuhan. Nah, kata dokternya, selama menangani kasus seperti Mita ini, umumnya pasien itu akan meninggal. Kalaupun pasien ini bisa kembali sadar dari koma, itu butuh waktu lama, bahkan sampai berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Dari situ dokter mengingatkan ke Mita, supaya Mita ini lebih menjaga diri lagi, menjaga kesehatan, dan jangan lagi menyentuh narkoba. Nah, setelah dari ICU itu, Mita akhirnya dipindah di ruangan rawat inap. Ruangan rawat inap itu waktu itu berisi 4 bed pasien, tapi cuma 3 pasien yang ada di sana, termasuk salah satunya ya Mita ini. Di samping Mita persis itu ada seorang pasien, dia laki-laki usianya seumuran bapaknya Mita. Dan pasien satunya lagi adalah seorang ibu-ibu. Awalnya Mita di ruang rawat inap ini ya cuma 3 pasien itu yang ada di sana, tapi 2 hari kemudian pasien ibu-ibu yang ada di samping Mita itu sudah boleh pulang dari rumah sakit. Tinggallah 2 pasien di ruang rawat inap ini. Nah, di malam pertama tinggal di ruang rawat inap itu, Mita itu sudah kenal sama pasien yang ada di sebelahnya, yang bapak-bapak itu. Orangnya ini ramah banget, selalu ngajak ngobrol Mita, terutama pas Mita nggak ada yang jagain. Nama pasien bapak-bapak ini Pak Dito namanya. Nah, setahu Mita, ketika dia sudah 2 hari ada di ruang rawat inap itu, rasanya memang nggak ada satupun keluarga yang menjenguk Pak Dito ini. Jadi Mita itu sempat kasihan juga dengan Pak Dito. Makanya ketika Pak Dito ngajak ngobrol, Mita itu selalu nanggepin. Malam itu malam ketiga Mita berada di ruang rawat inap ini, kebetulan malam itu ibunya ini pamit pulang ke rumah. Jadi malam itu Mita nggak ada yang jagain. Dan pas ibunya pulang, Pak Dito itu ngajak ngobrol. Pak Dito ini lebih banyak cerita tentang keluarganya. Di situ beliau cerita keluarganya itu nggak pernah ngurusi dia. Mita sempat tanya, Pak Dito anaknya berapa, Pak? Terus Pak Dito menjawab, "Alah Mbak, meskipun punya anak ya juga nggak ada yang ngurusin saya, Mbak. Saya ini punya anak ya, tapi ya gitu, semua nggak ada yang peduli." Nah, waktu itu pikiran Mita ini melayang kemana-mana. Dia membayangkan betapa kasihannya Pak Dito ini. Dia punya keluarga, punya anak, tapi nggak ada satupun yang peduli sama dia. Bahkan ketika Pak Dito kondisinya sakit seperti ini, nggak ada yang peduli. Terus Mita ini kembali memikirkan keluarganya. Mita sadar bahwa papa dan mamanya semua memang sibuk kerja. Tapi mereka itu masih sempat menemani Mita di rumah sakit. Jadi dia waktu itu benar-benar kasihan sama Pak Dito. Setahu Mita, memang dari awal dia tiba di ruang rawat inap itu, nggak pernah ada satupun keluarga yang menjenguk Pak Dito. Nah, singkatnya pagi itu sekitar jam 11-an siang lebih, keluarga Mita ini datang. Di situ ada juga ibunya Mita yang datang. Mita ini sempat nengok ke arah bednya Pak Dito, tapi tirai Pak Dito itu ditutup. Nah, waktu itu memang Mita ini mau mengenalkan Pak Dito ke keluarganya, tapi mungkin waktu itu Pak Dito lagi tidur karena tirainya itu ditutup. Dalam hati Mita, kasihan Pak Dito ini, bahkan di jam jenguk pasien seperti ini, itu Pak Dito ini nggak didatengin keluarganya. Nah, anggota keluarga Pak Dito ini kok nggak ada yang jenguk satupun. Nah, singkatnya malam itu Pak Dito ini kembali cerita tentang latar belakang keluarganya. Dari kesimpulan Mita, memang kayaknya Pak Dito ini benar-benar nggak dianggap oleh keluarganya. Bahkan anaknya sendiri pun juga acuh dengan Pak Dito. Nah, kira-kira sudah sekitar semingguan Mita berada di ruang rawat inap itu, dia baru sadar, sudah sekitar 2 harian, dia ini nggak ngelihat Pak Dito. Mita sempat berpikir apa mungkin Pak Dito ini sudah dipulangkan. Terus waktu itu siang hari, Mita ini sempat diperiksa oleh suster. Mita sempat tanya ke suster, "Sus, pasien yang di sebelah itu apa sudah pulang?" Nggak tahu kenapa waktu itu Mita tanya hal ini. Ketika dia tanya hal ini ke suster, raut wajah suster itu kayak bingung. Terus suster ini bilang ke Mita, "Pasien yang mana ya, Mbak?" Nah, Mita kembali menjelaskan, "Itu pasien yang di sebelah itu loh, Sus, yang bapak-bapak itu loh, orangnya botak.
Suster masih bingung, dia tanya lagi, siapa ya mbak? Itu loh sus yang namanya Pak Dito, pasien di sebelah itu. Nah suster ini langsung bilang, astagfirullahaladzim, mbak jangan nangkut-nangkutin toh mbak. Itu Pak Dito sudah meninggal loh mbak. Nah suster itu kelihatan takut banget memang pas menjelaskan ini ke Mita. Mita tetap nggak percaya loh, kapan meninggalnya mbak? Ya Allah mbak, Pak Dito itu ya sudah lama meninggalnya mbak. Sudah sebulan lalu kalau nggak salah mbak. Nah pas mendengar kabar ini, Mita langsung ambil HP, dia langsung hubungin mamanya. Dia minta supaya mamanya ini segera ke rumah sakit. Waktu itu Mita ini benar-benar takut. Dia langsung merinding. Mita ini nggak percaya kalau dia mengalami hal yang aneh kayak gini. Bahkan dia bisa berbicara dengan orang yang sudah meninggal. Nah singkat cerita, pas orang tua Mita datang ke rumah sakit, Mita langsung minta pulang saat itu juga. Dia ceritakan semua yang dia alami. Dan Mita bilang kalau dia takut tinggal di rumah sakit. Apalagi dia tinggal sendirian di ruang rawat inap itu. Nah, pihak rumah sakit waktu itu nggak mengizinkan karena Mita itu belum benar-benar pulih. Kalau memang alasan Mita itu takut, dia bisa dipindahkan ke ruang rawat inap yang lain. Tapi Mita nggak mau. Dia tetap minta pulang. Akhirnya dari pihak rumah sakit pun bikin surat pernyataan yang menyatakan bahwa Mita yang memaksa untuk pulang, pasien yang memaksa untuk pulang, dan kalau terjadi apa-apa pihak rumah sakit nggak bertanggung jawab. Nah, singkat cerita, akhirnya Mita pun pulang. Ketika dia sudah di rumah dan Mita waktu itu agak lega karena hari demi hari badan Mita ini sudah agak membaik walaupun dia masih sering menghabiskan waktu di tempat tidur. Nah malam itu Mita ini tiduran di kamar. Jadi kamarnya Mita itu atapnya ini langsung genteng, nggak ada plafon. Dan di situ ada 2 genteng kaca yang difungsikan untuk pencahayaan. Malam itu pas Mita ini tiduran, dia ini ngadep ke atas, menghadap ke arah genteng itu. Nah tiba-tiba dia ngeliat ada sosok kepala, tapi sosok kepala itu rata, nggak ada mata, nggak ada hidungnya, dan nggak ada mulut waktu itu. Jadi sosok ini ketika muncul di genteng kaca itu, langsung seketika itu Mita ini teriak-teriak minta tolong ke mamanya. Dan pas ketika mamanya itu datang, mamanya tanya, kamu itu kenapa Tondo? Nah Mita langsung cerita apa adanya tentang apa yang baru dia lihat. Tapi kata mamanya, itu efek obatmu mungkin. Kamu itu ngalamin halusinasi itu karena efek obat dek, kata orang-orang. Nah, Mita tetap nggak percaya bahwa yang dilihat itu benar-benar nyata seperti itu. Dan sekitar 1 bulanan setelah itu kondisi Mita ini jauh lebih baik. Hari itu dia sudah bisa main ke rumah teman-temannya. Nah, saking lamanya nggak ketemu teman-temannya, waktu itu dia main ke rumah temannya ini sampai malam hari. Kira-kira sekitar jam 1 dini hari, Mita baru pulang ke rumah. Dan pas dia pulang ke rumah, dia menuju ke rumahnya itu, dia selalu lewat jalan biasanya. Dan dia selalu melewati sebuah pos di kampungnya itu. Dari kejauhan, Mita ini ngelihat Bu RT itu lagi duduk-duduk di pos itu. Dan dari kejauhan, Mita sudah agak curiga. Semakin dekat dilihat, ini sudah malam gini kok Bu RT masih belum tidur. Apalagi dia tahu itu sudah jam 1 lebih. Kok Bu RT ini duduk sendirian di pos ini, pemandangan yang aneh. Nggak pernah Bu RT duduk di pos sendirian seperti itu. Nah pas semakin dekat ke pos, Mita ngelihat Bu RT ini kok tampilannya aneh. Wajahnya pucat, kusut, rambutnya juga acak-acakan. Mohon maaf waktu itu kata Mita, tampilan Bu RT ini kayak orang gila di jalan-jalan. Dan posisi Bu RT ini nunduk terus. Dan karena Mita kenal, jadi ketika ngelewati Bu RT ya Mita nyapa, monggo Bu RT. Tapi Bu RT waktu itu diem, nggak balas sapaan dari Mita. Dalam hati Mita, dia sudah dongkol, oh ala bisu aja nih. Dia sempat ngomong seperti itu dalam hatinya. Nah sampai rumah ternyata ibunya Mita ini belum tidur. Karena ternyata ibunya ini lagi nungguin Mita pulang. Di situ Mita langsung cerita ke ibunya, bahwa tadi dia ketemu Bu RT. Dia bilang, Bu, tadi loh Bu RT kok duduk di pos sendirian. Terus wajahnya itu pucat, rambutnya acak-acakan. Lah pas tak sapa kok, dia itu loh nggak jawab. Dasar Bu RT itu bikin jengkel orang. Padahal aku jarang-jarang loh nyapa orang. Tadi tak sapa kok dia diem. Ibunya itu diem, ibunya Mita ini. Kamu itu loh Nduk, yang kamu lihat itu siapa? Lawang Bu RT ini sudah 3 hari kondisinya koma di rumah sakit kok. Dan nggak tahu kenapa pada saat ibunya ngomong seperti itu, Mita ini langsung jawab secara spontan.
Wah, ya kalau gitu Bu RT sudah mau meninggal mungkin, Bu. Jangan ngomong gitu, kamu orangnya masih di rumah sakit, belum meninggal. Ngomong itu yang baik-baik. Nah, akhirnya Mita pun diem. Pagi itu sekitar jam 9 pagi, ketika waktu itu Mita ini masih tidur, dia dibangunkan sama ibunya. Ibunya ini kayak terkobo-kobo ketika membangunkan Mita. Duk, bangun, Duk, bangun, Duk. Pas Mita ini bangun, ibunya bilang, Duk, Bu RT meninggal, Duk. Bener katamu, Duk. Ini tadi Bu RT meninggal di rumah sakit jam 7 pagi. Dari situ Mita ini langsung mengingat kejadian semalam pas dia ketemu sama Bu RT. Dengan tampilan Bu RT yang seperti itu. Mita jadi mikir juga, kok kayaknya setelah dia mengalami koma di rumah sakit itu kok dia bisa jadi kayak gini. Tiba-tiba dia bisa ngelihat sosok makhluk halus, bisa peka dengan hal-hal yang semacam ini. Dia juga heran kenapa dia bisa mengalami hal itu. Nah, beberapa hari setelah itu, ceritanya Mita ini main ke rumah salah satu temennya. Dan nggak tahu kenapa pas dia ada di rumah temennya itu, Mita ini sempat memperhatikan ada satu tetangga temennya. Jadi di situ tetangga dari temennya itu seorang bapak-bapak. Beliau itu duduk di depan rumah. Menurut Mita, pandangan si bapak-bapak ini kosong banget. Wajahnya juga pucet. Terus di situ Mita langsung merasa ada yang nggak beres dengan bapak-bapak ini. Jadi pas di rumah temennya itu ketika temennya keluar, Mita ini bilang, Din, itu tetanggamu tah, bapak-bapak itu. Iya, kenapa? Aku kok ngerasa itu umur bapak-bapak itu nggak lama ya. Nah, pas Mita ngomong seperti ini, dia juga nggak tahu kenapa dia bisa ngomong seperti itu. Tapi tiba-tiba temennya jawab, oh iya, itu memang beliau itu habis sakit. Agak lama juga kok dirawat di rumah sakit. Tapi sekarang beliau sudah sembuh, makanya sudah pulang. Itu baru kapan hari kok pulang dari rumah sakit. Mita diem. Akhirnya mereka nggak membahas lagi soal bapak-bapak tetangga temannya itu. Nah, selang 3 hari kemudian, posisi Mita waktu itu lagi di rumah. Tiba-tiba temannya ini nelpon, dia bilang, Mit, kamu ini sebenarnya punya kelebihan atau apa toh? Yang kamu bilang bapak-bapak tetanggaku itu kapan hari, itu ternyata hari ini meninggal, Mit. Dari situ Mita diem lagi. Dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena Mita sendiri juga nggak tahu kenapa dia bisa ngomong seperti itu dan kenapa dia bisa mempunyai penglihatan-penglihatan yang semacam ini. Dia benar-benar merasa bersalah dengan apa yang dia ucapkan waktu itu. Jadi memang Mita sendiri ini merasa setelah dia mengalami koma di rumah sakit itu banyak sekali penampakan-penampakan yang bisa dia lihat. Seringnya ini adalah penampakan itu terlihat di sudut mata. Dan kalau di sudut mata, dia ngelihat itu jelas banget wujudnya. Tapi pas dia noleh, dia mau ngelihat langsung sosok ini sosok ini nggak kelihatan lagi. Dan memang hal ini susah untuk dijelaskan ke orang lain. Nah, pernah juga waktu itu Mita ngelihat ada sosok tinggi banget. Ini sosok ini jalan di lapangan dekat rumahnya Mita. Saking tingginya sosok ini, jadi pas dia jalan, itu jangkanya ini sampai sekitar 5 meteran. Nah, semenjak itu, Mita ini sering banget ngelihat sosok yang aneh-aneh. Yang sebelumnya bahkan dia nggak pernah ngelihat sosok-sosok ini. Jadi kalau penampakan seperti pocong, kuntilanak, sosok anak kecil yang berlarian, itu sering banget dilihat oleh Mita. Bahkan bisa dibilang hampir tiap hari dia ngelihat sosok-sosok yang seperti ini. Nah, sampai suatu saat, Mita ini pernah diajak oleh temannya ke seorang dukun. Jadi ceritanya temennya Mita itu pingin mendukunkan suaminya. Temennya ini merasa kalau suaminya itu sering nyeleweng. Jadi dia pingin suaminya itu nurut lagi sama dia. Akhirnya jalan yang ditempuh oleh temennya itu ya dia mau ke dukun. Singkatnya waktu itu Mita ini diajak oleh temennya. Mereka berangkat bertiga bareng-bareng dengan teman-temannya. Dan sesampainya di rumah dukun ini, Mita itu langsung ngeliat di situ kan ada sumur. Jadi persis di samping sumur itu ada sosok nenek-nenek tua banget. Dan si nenek-nenek ini sudah dari kejauhan itu sudah senyum ke arah Mita. Tapi Mita sudah tahu kalau dia ini bukan manusia. Jadi Mita diam. Dia abaikan sosok nenek-nenek ini. Dan setelahnya mereka bertiga itu dipersilahkan duduk oleh si dukun tersebut. Dan pas baru Mita ini duduk, tiba-tiba dia mendengar suara nenek-nenek tadi yang tadi dilihat di sumur. Ini ngomong ke Mita. Dan suaranya jelas banget karena nenek-nenek ini ketika Mita noleh ternyata sosok nenek-nenek ini
sudah ada di samping Mita persis. Tapi semua teman-temannya termasuk si dukun ini kayaknya nggak tahu keberadaan si nenek-nenek ini. Jadi si nenek itu bilang ke Mita, "Nduk, Cahayu, ojo percaya karo dukun iki ya, Nduk. Wes kowe rasa melu-melu koyok ngene. Nek njaluk apa-apa iku yo marang Gusti Pangeran." Jadi suaranya itu jelas banget, persis di samping Mita. Mita sempat kaget, tapi waktu itu dia berusaha untuk tetap santai. Nah, sebenarnya tujuan Mita ikut ke dukun tersebut itu selain ngantar temennya, dia juga pengen minta tolong ke dukun ini supaya menghapus penglihatan Mita. Mita itu pengen jadi orang normal lagi, karena dia sudah mulai merasa terganggu dengan penglihatan-penglihatannya itu. Nah, setelah teman Mita ini selesai dengan urusannya dengan dukun itu, dukun ini sempat ngomong ke Mita, Mbak tadi sudah ngelihat beliau ya? Jarang loh Mbak ada orang yang kesini ngelihat beliau. Ya apapun yang dipesankan oleh beliau itu berarti yang terbaik buat Mbaknya. Nah, Mita cuma diem dan ngangguk. Mungkin yang dimaksud oleh dukun ini adalah sosok nenek-nenek itu. Terus akhirnya teman-teman Mita yang lain waktu itu nggak tahu ini maksudnya apa. Kok mereka akhirnya ngelihat ke arah Mita. Sambil kayaknya wajah mereka itu penuh tanya. Nggak berapa lama Mita dan teman-temannya ini pamit. Dan akhirnya benar waktu di mobil, Mita ini ditanya sama teman-temannya. Mereka itu tanya, itu tadi kenapa Mit kok dukunnya ngomong itu ke kamu? Emang kamu ngelihat apa? Ya Mita cuma jawab, nggak apa-apa. Aku itu tadi sempat ngelihat sesuatu di sana. Tapi teman-temannya ini masih nggak puas dengan jawaban Mita. Mita tetap menjelaskan bahwa dia di sana itu ketemu dengan sosok. Dan sosok itu sosok nenek-nenek. Sosok nenek ini sempat pesan sesuatu ke Mita. Intinya seperti itu. Akhirnya jawaban Mita ini menutup pertanyaan dari teman-temannya itu. Jadi pada masa-masa itu, Mita akhirnya berusaha pasrah dengan apa yang dia alami. Dan mulai dari situ juga dia berusaha untuk mendekatkan diri pada Tuhan. Dia akhirnya mulai bertobat dan gak mau lagi mengulangi kesalahan di masa lalu. Nah, sekitar 3 bulan setelah itu, apa yang dirasakan Mita, seperti ngelihat sosok-sosok makhluk halus, ini lama-lama semakin memudar. Dia mulai jarang ngelihat sosok-sosok ini. Tapi untuk bisa merasakan, itu Mita masih bisa banget untuk merasakan kehadiran-kehadiran mereka. Nah, inilah pengalaman pribadi Mita yang dibagikan pada Kembara Sunyi. Pada saat cerita ini kami ceritakan, usia Mita sekarang 30 tahun, dan pada saat ini Mita tinggal di Surakarta. Cerita yang kami sampaikan ini hanyalah sebagian kecil dari apa yang Mita alami, dan itu dia alami setelah Mita ini mengalami koma di rumah sakit. Nah, semoga kisah Mita ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.